Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun teman-teman dan ibu dosen sedang mendengarkan saya saat ini, selamat beraktivitas dan salam sehat dari saya. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman selama satu semester ini untuk kebersamaannya dalam kelas, dan ibu dosen juga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, sharing ilmu sudah didapat yang sangat-sangat berguna bagi saya dan teman-teman tentunya dalam menjalani aktivitas ke depan, mau menjadi pendeta atau tidak. Kemudian selama satu semester ini tentu banyak sekali hal-hal yang saya dapat yang mencerahkan saya, sangat-sangat banyak saya rasa, terutama dalam hal berkomunikasi. Sebelumnya saya rasa berkomunikasi hanya sebatas tentang berbicara, yang penting dari kita anggap sudah baik. Tapi yang sudah saya pelajari dari semester ini, banyak sekali prinsip-prinsip komunikasi yang harus ditaati dan harus dimengerti sebelumnya, supaya apa yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan melandas atau dapat tersampaikan ke orang yang kita ajak bicara itu dengan baik. Berarti tidak hanya anggapan baik dari kita sendiri, tapi juga anggapan baik dari lawan bicara kita, orang lain, seperti itu. Karena berkomunikasi adalah hubungan intersubjektif yang tidak hanya secara satu orang saja, tapi antara satu dengan yang lainnya, bisa 2-3 orang atau bahkan lebih secara kelompok mungkin. Kemudian teori-teori yang saya dapatkan yaitu terutama dalam hal berkomunikasi juga, Allah itu lebih dahulu berkomunikasi terhadap manusia. Dalam tulisannya Bobby L. Chandra bilang bahwa Allah itu berkomunikasi lewat kita, dan di konkretnya adalah sebagai Yesus Kristus yang turun sebagai wahyu, itu adalah bentuk komunikasinya terhadap umat manusia. Allah itu sebagai inisiator terhadap umatnya, yang menunjukkan bahwa karya-karyanya tetap berjalan dan berlangsung hingga sekarang, dan merawat cipta-ciptaannya, tidak membiarkan ciptaannya berjalan sendiri. Itu adalah bentuk konkret komunikasi dari Allah yang bisa kita hidupi, bahwa yang kita bisa hidupi bahwa kita harus mengerti, kita harus tahu sendiri siapa yang kita ajak bicara, kita harus tahu konteks yang mau kita masuki. Sebagai pelayan tentunya kita juga bisa menghidupi apa yang sudah dilakukan Allah dalam hal berkomunikasi. Contohnya, Allah tidak serta-merta melihat dari sisi pandangnya saja, tapi Dia sebagai Yesus turun dalam dunia untuk mengetahui seluk-beluk manusia, untuk mengetahui sendiri permasalahan manusia. Dia sendiri yang turun untuk menyelesaikannya. Kita juga sebagai pelayan seharusnya bisa meneladani hal tersebut. Kemudian dari gereja sebagai ruang publik dari Habermas menyampaikan bahwa dewasa ini paham sekularis dan dekularis tentu saja bertentangan atau memiliki gesekan tersendiri di dalam ranah ideologis. Kemudian gereja ini harusnya dibuat seperti apa? Nah, Habermas menyampaikan bahwa gereja itu sebagai pendukung atau tim support atau support system terhadap masyarakat umum. Gereja tidak bisa serta-merta langsung ikut campur, tapi gereja mendukung hal-hal positif. Gereja mendukung support untuk ruang publik itu sendiri, karena Habermas menyampaikan bahwa yang bisa menengahi antara kedua hal tersebut adalah ruang publik itu sendiri. Ruang publik di sini adalah hak untuk seseorang bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan suaranya, apa yang dipermasalahkan, apa yang dielukan oleh dia. Kemudian bentuk implikatif dari teori Habermas tersebut bisa kita hidupi dalam gereja. Dicontoh besok kita pelayanan, bisa saja kita menjadi pendeta atau tidak. Tapi bekal-bekal ini dalam semester ini dalam mata kuliah teologi komunikasi dapat sangat membantu saya jika saya diizinkan Tuhan untuk menjadi pendeta. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Walaupun kita sudah niat, tapi kalau bukan jalan Tuhan, mungkin Tuhan tidak menjadikan. Tapi kalau kita sudah niat dan itu emang Tuhan izinkan untuk jadi pendeta, sangat-sangat berguna. Terutama kita bisa mengerti bahwa sebagai gereja kita tidak bisa diam melihat konteks. Sebagai gereja juga kita harus membangun komunikasi, tidak hanya terhadap jemaat tapi masyarakat sekitar. Gereja juga harus mengerti permasalahan apa yang ada di sekitar. Contoh konkret sekarang ini adalah COVID-19.
Gereja tidak bisa diam saja dong melihat konteks pandemi ini. Gereja harus bergerak cepat, jangan lambat. Kalau tidak bergerak cepat, bisa-bisa jemaat tidak tertangani, jemaat merasa kecewa, dan lain-lain. Jemaat harus melakukan komunikasi secara mendalam. Gereja harus tetap menjalankan teologinya dalam ranah berkomunikasi. Berkomunikasi salah satu cara untuk berteologi juga untuk membantu gereja dalam menjalankan teologinya. Kemudian, gereja tidak bisa melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandangnya saja. Gereja juga harus melihat dari sudut pandang jemaat atau masyarakat luas. Mungkin dari membantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar jemaat, atau membantu memberikan saran konkret solutif kepada masyarakat-masyarakat di sekitar. Karena sebagai gereja tidak bisa kita diam saja, tidak bisa kita hanya mengharapkan informasi dari luar. Kita harus cari sendiri, kita harus turun. Sebagai pendeta juga kita tidak bisa hanya mendengarkan dari majelis, tidak hanya mendengarkan dari jemaat satu, tapi kita juga bisa mendengarkan dari yang lain. Kita bisa turun secara langsung supaya kita bisa mengetahui secara real time-nya. Kita tahu permasalahan apa sih yang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang terjadi di sekitar gereja, supaya menjadi pendeta tidak hanya diam saja, menjadi pendeta juga kerja konkret, kerja nyata begitu. Sekian dari apa yang sudah saya dapatkan selama satu semester ini. Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman. Tuhan memberkati.